Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. معاشر المسلمين rahimani rahimakumullah. Bapak-bapak, ikhwan, rekan sekalian, jamaah musalla Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya, izinnya serta takdirnya mengumpulkan kita kembali, mempertemukan kita kembali di salah satu taman syurga Allah Ta'ala yang ada di atas muka bumi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini insyaallah kita lanjutkan masih di dalam yaitu poin tentang bulan Muharram, tentang bulan Al-Muharram, yang mana sama-sama kita ketahui yaitu tentang bulan Al-Muharram, salah satu daripada bulan-bulan Hijriyah, salah satu daripada bulan Hijriyah. Bulan Muharram adalah bulan yang keempat daripada bulan Hijriyah. Ada yang mengkoreksi? Oh, bulan Muharram adalah bulan yang keempat. Bulan apa? Lama kan? Cepetan koreksinya ya. Bulan Muharram adalah awal bulan daripada bulan Hijriyah, yang penentuannya diawali sejak di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sejak di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebelumnya di zaman Abu Bakar dan juga di zaman ketika di Mekah, di zaman jahiliyah, bulan Muharram juga sudah ada. Bulan Muharram juga ada dan dikenal di masyarakat pada waktu itu. Penentuannya dikonversi atau disinkronkan dengan bulan miladi, dengan bulan miladi. Bulan Muharram dikenal juga dengan bulan Suro. Ini khusus, tidak ada dulu di zaman jahiliyah bulan Suro. Dan juga di zaman yaitu ketika fase Mekah, ketika zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, juga tidak ada bulan Suro.
Bulan Suro dikenalnya hanya di negeri kita Indonesia dan juga di salah satu daerah, di salah satu daerah dengan bulan Suro yang mungkin wallahu a'lam ada beberapa catatan, beberapa penamaan terhadap bulan tersebut dinamakan bulan Suro, atau juga singkatan, disingkat dari Asyura menjadi bulan Suro. Yang inti di bulan Muharram adalah kembali kepada tanggal 10 bulan Muharram. Sepertinya bulan Suro di sini yaitu kembali kepada Asyura atau bulan yang ke-10, hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Wallahu a'lam. Sesungguhnya hari Asyura yaitu pada tanggal 10 Muharram meski merupakan hari bersejarah dan diagungkan, namun orang tidak boleh berbuat hal-hal yang menyimpang daripada sunnah. Adapun yang dituntunkan syariat kepada kita pada hari itu hanyalah berpuasa dengan dijaga agar jangan sampai yaitu tasyabbuh dengan orang Yahudi. Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yaum Asyura tasumuhu Quraisy fil jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasumuhu falamma qadima al-Madinah samahu wa amara bisiyamih. Orang-orang Quraisy biasa berpuasa pada hari Asyura di masa jahiliyah, sehingga bulan Muharram, Asyura juga ada sejak zaman jahiliyah. Bahkan mereka juga berpuasa ketika di bulan Muharram, khususnya pada tanggal yaitu 10 Asyura pada bulan Muharram. Beliau bertanya, apa ini? Mereka menjawab, sebuah hari yang baik. Ini hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Maka Musa berpuasa pada hari itu sebagai wujud syukur. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian, yaitu orang-orang Yahudi. Maka kami berpuasa pada hari itu sebagai bentuk pengagungan kami terhadap hari itu. Pada masa jahiliyah tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Jadi di sini ada dua hadis yang mendekati dengan hadis yang pertama tadi dan yang kedua. Dua hadis itu menunjukkan bahwa suku Quraisy berpuasa pada hari Asyura di masa jahiliyah dan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya. Karena ada catatan besar dari salah satu kelompok yang menyatakan bahwasanya puasa Asyura adalah puasa yang sifatnya adalah baru dan diproduk oleh ahli sunnah bergembira atas wafatnya seseorang. Sehingga mereka, orang-orang yang punya pemahaman yang mensakralkan tanggal 10 ini, mereka anti puasa tanggal 10 pada bulan yaitu Muharram. Karena menurut mereka puasa tanggal 10 ini adalah produk ahli sunnah, bikinannya orang-orang yang anti kepada kita, katanya mereka. Padahal dasarnya jelas, kronologinya juga jelas, puasanya ada sejak zaman jahiliyah. Bahkan ketika di Mekah, puasa yang wajib pada waktu itu sebelum ketika di Madinah tahun kedua diwajibkannya puasa Ramadan yang wajib bagi umat Islam, yaitu dalam satu tahun puasanya pada tanggal 10 Muharram. Tapi mereka menjelaskan, mengatakan bahwasanya begini dan seterusnya.
Dua hadis di atas menunjukkan bahwa suku Quraisy berpuasa pada hari Asyura di masa jahiliyah sebelum Nabi hijrah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah melakukannya. Kemudian sewaktu tiba di Madinah, beliau temukan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari itu, maka Nabi pun berpuasa dan mendorong umatnya untuk berpuasa. Diriwayatkan pada hadis yang lain, wa hadza yaumu istawat fihi safinah 'alal judi fasamahu nuhun syukran lillahi ta'ala. Ia adalah hari mendaratnya kapal Nuh di atas gunung Judi, lalu Nuh berpuasa pada hari itu sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. An Nabi Musa radhiyallahu an qal kana yaumu Asyura yauman tu'azzimuhu al-yahud وَتَتَّخِذُهُ عِيدًا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سُومُوهُ أَنْتُمْ. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an berkata, Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan mereka menjadikannya sebagai hari raya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasalah kalian. Ini salah satu bentuk untuk menyelisihi orang Yahudi, karena setiap hari di mana hari Id diharamkan berpuasa, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan pada hari itu, yaitu untuk berpuasa untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Wa su'ila an shaumi yaum Asyura faqal yukaffiru sana al-madiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 di bulan Muharram. Beliau menjawab, puasa itu bisa menghapus dosa-dosa kecil pada tahun kemarin. Berbeda dengan puasa Arafah. Berbeda dengan puasa Arafah, menghapus yaitu dosa-dosa selama 2 tahun, tapi bulan Muharram menghapus daripada dosa-dosa setahun yang lalu. Ini beberapa dasar, beberapa hadis dan juga sekaligus yaitu beberapa kronologi tentang puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 di bulan Muharram. Bagaimana para ulama yaitu coba mengkompromikan atau menjelaskan, memberikan panduan tentang khususnya yang berkaitan dengan puasa di bulan Muharram dan yang lebih spesifik berpuasa pada hari Asyura. Di sini masuk poin tentang amalan-amalan yang ada di bulan Muharram. Pastinya amalan yang berkaitan pada setiap bulannya tidak akan keluar daripada panduan tuntunan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang sifatnya yaitu pekanan ataupun bulanan dan seterusnya. Amalan-amalan yang kembali kepada panduan tuntunan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan Muharram mendekati dengan bulan Dzulhijjah yang diberikan fokus yaitu untuk 10 hari pertama di bulan Muharram. Sama seperti bulan Dzulhijjah di 10 hari pertama, walaupun nilainya lebih besar 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di bulan Muharram di 10 hari pertama juga yaitu lebih diprioritaskan, apalagi di hari-hari tersebut, yaitu pada hari tersebut adanya puasa pada tanggal 10 di bulan Al-Muharram. Amalan yang juga ditekankan, yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu kembali kepada amal saleh yang kembali kepada tuntunan. Yang kedua
adalah dengan memperbanyak istighfar taubat. Memperbanyak istighfar taubat di bulan Muharram, khususnya di 10 hari pertama. Dan istighfar taubat sendiri termasuk amal ibadah yang memang sebenarnya dituntut setiap dari kita, siapapun kita, untuk selalu istighfar taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengenal masa, waktu dan juga tempat. Karena siapapun dari kita tak akan luput, tak akan jatuh atau tidak akan selamat daripada yang namanya dosa. Pasti akan jatuh kepada kesalahan dan dosa. Sehingga istighfar taubat selalu menjadi rangkaian di dalam ibadah yang rutin, apalagi ketika berkaitan dengan yaitu bulan-bulan yang memiliki nilai lebih berbeda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah berpuasa. Berpuasa pada yaitu di bulan Muharram, khususnya di antara tanggal atau di 10 hari pertama di bulan Muharram. Jadi amal secara spesifik ada 3. Yang pertama tadi yaitu amal-amal soleh ketaatan yang kembali kepada tuntunan. Yang kedua memperbanyak istighfar, meningkatkan istighfar taubat. Yang ketiga berpuasa. Bagaimana berpuasa di bulan Muharram? Dijelaskan oleh salah seorang narasumber menjelaskan tentang cara berpuasa di hari Asyura. Nanti akan dijelaskan beberapa dasar-dasarnya dan juga tentang pembagian daripada yaitu puasa pada hari Asyura atau puasa yang berkaitan dengan tanggal 10 di bulan Muharram. Yang pertama, berpuasa selama 3 hari. Ini pembagiannya, belum sifatnya kepada anjuran. Pembagian yang dijelaskan oleh salah seorang narasumber tentang cara berpuasa di hari Asyura. Yang pertama, berpuasa selama 3 hari, tanggal 9, 10 dan 11. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan lafaz sebagaimana telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Huda dan juga Al-Majd, Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Muntaqah, khaliful yahuda wa sumu yawman qablah wa yawman ba'dah. Selisihilah orang Yahudi dan berpuasalah sehari sebelum dan setelahnya. Kemudian di sini dijelaskan pada riwayat At-Tahawi menurut penuturan pengarang Al-Urf Asy-Syadhi, sumuhu wa sumu qablah ba'dahu yawman wa la tushabbihu bil yahud. Puasalah pada hari Asyura dan berpuasalah sehari sebelum dan setelahnya, dan janganlah kalian menyerupai orang Yahudi. Kemudian dikomentarin oleh para ulama tentang hadis-hadis yang tadi. Namun di dalam sanadnya ada rawi yang diperbincangkan. Ibnu Qayyim berkata dalam Zadul Ma'ad, ini adalah derajat yang paling sempurna. Syekh Abdul Haq Ad-Dahlawi mengatakan inilah yang utama. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, beliau juga mengisyaratkan keutamaan cara ini dan termasuk yang memilih pendapat puasa 3 hari tersebut, 9, 10 dan 11. Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nail Autar dan juga Syekh Muhammad Yusuf Al-Banuri dalam Ma'arifus Sunan menjelaskan seperti itu. Namun mayoritas ulama yang memilih cara seperti ini adalah yaitu dimaksudkan untuk lebih hati-hati. Di antaranya Ibnul Qudamah di dalam Al-Mughni menukil pendapat Imam Ahmad yang memilih cara seperti ini selama 3 hari pada saat timbul kerancuan di dalam menentukan awal bulan. Awal bulan Muharram biasanya tidak ada ru'yah lagi, tidak pakai ru'yah lagi, sudah mengembalikannya kepada panduan yang sifatnya tahunan. Karena ru'yah biasanya
di bulan Dzulhijjah atau di bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal. Tapi di bulan Muharram tidak ada ru'yah lagi, sehingga mengembalikan penentuan awal bulan tanggal 1 bulan Muharram, yaitu kembali kepada yang sifatnya otomatik, sudah auto. Beberapa ulama diantaranya tadi Al-Imam Ibnu Qudamah dan juga yang lainnya, serta Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Asy-Syaukani dan juga yang lainnya, sebagai bentuk kehati-hatian di dalam bulan Muharram, mereka memberikan yaitu waktu luas untuk bisa berpuasa pada bulan Asyura, agar tidak terlewat daripada tanggal 10 di bulan Muharram. Mereka berpuasa sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Allahu a'lam. Itu cara yang pertama. Yang kedua, berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Mayoritas hadis menunjukkan cara ini. Sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaum Asyura wa amara bi siyamihi, faqalu ya Rasulullah innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza kana al-'am al-muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Qala falam ya'ti al-'am al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan berpuasa pada sahabat. Berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya hari itu diagungkan oleh orang Yahudi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, di tahun depan insya Allah kita akan berpuasa pada tanggal 9. Tetapi sebelum datang tahun depan, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah wafat. Dalam riwayat yang lain, la im baqitu ila qabilin la asumanna tasi'. Jika aku masih hidup pada tahun depan, sungguh aku akan melaksanakan puasa pada hari ke-9. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata dalam Fathul Bari, keinginan beliau untuk berpuasa pada tanggal 9 mengandung kemungkinan bahwa beliau tidak hanya berpuasa pada tanggal 9 saja, namun juga ditambahkan pada hari ke-10. Keinginan beliau, azamnya beliau untuk berpuasa pada tahun depan tanggal 9, bukan pada bulan Muharram tahun depan, yaitu pada tanggal 9, bukan 9 saja, tetapi tanggal 9 itu tambahan daripada tanggal 10. Kemungkinan dimaksud untuk berhati-hati dan mungkin juga untuk menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani. Kemungkinan kedua inilah yang lebih kuat, yang ditunjukkan sebagian riwayat di dalam riwayat Muslim an Atha annahu sami'a Ibn Abbas yaqul wa khaliful yahud sumu at-tasi'a wal 'ashira. Dari Atha bin Yasar, dia mendengar Ibnu Abbas berkata, selisihilah Yahudi, berpuasalah pada tanggal 9 dan 10. Ini cara yang kedua. Cara yang kedua, selain tadi jelas ada cita-cita, ada azam daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk berpuasa pada tanggal 9, bukan berarti 9 saja, tapi 9 ini adalah tambahan daripada tanggal 10 dengan tujuan yaitu untuk menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani, sekaligus sebagai bentuk kehati-hatian, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Cara yang ketiga, berpuasa 2 hari, yaitu pada tanggal 9, 10 atau 10, 11. 2 hari saja, 3 hari, kemudian 2 hari. Yang cara yang ketiga ada pilihan,
antara 9, 10 atau 10, 11. Sumu yawma Ashura wa khaliful yahud sumuhu qabla yawman aw ba'dahu yawman. Berpuasalah pada hari Ashura dan selisihilah orang Yahudi puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Kemudian dikomentarin tentang cara yang ketiga ini. Hadis marfu' ini tidak sahih. Apa sebabnya? Karena ada 3 yaitu illah di dalamnya, ada catatan, ada cacat di dalam hadis marfu tadi itu yang kembali ke beberapa rawi. Ibnu Abi Laylah ma'ruf, dia orang yang sayul hifz, jelek hafalannya, buruk. Dawud bin Ali bin Abdullah bin Abbas, dan dia tidak termasuk orang yang dipegang pendapatnya. Perawi sanad hadis tersebut secara mauquf lebih thiqah dan lebih hafal daripada perawi yang sanadnya marfu'. Jadi hadis di atas sahih secara mauquf berarti tidak sampai kepada yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau marfu' sampai kepada Rasul, tapi kalau mauquf hanya sampai kepada sahabat, sebagaimana dalam As-Sunan Al-Ma'thurah karya Asy-Syafi'i dan Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Tahdzibul Athar. Ibnu Rajab berkata dalam Lataiful Ma'arif, dalam sebagian riwayat disebutkan atau sesudahnya, maka kata atau di sini mungkin karena keraguan dari para rawi atau memang menunjukkan kebolehan. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali mengomentari tentang riwayat yang tadi, adanya penyebutan yaitu pilihan, adanya penyebutan saumu qablahu au saum ba'dahu. Di situ ada kalimat au yang menunjukkan kepada pilihan, kemungkinan, atau ada 2 sebab. Ada 2 sebab. Yang pertama bisa jadi yaitu karena rawi tadi ragu di dalam mendengarnya, tidak sempurna. Karena kalimat au di dalam sebuah riwayat hadis biasanya disebutkan dari awal lagi. Au qala ba'da, au qala qabla, diawali dengan qala lagi, menunjukkan si rawi bisa tidak sempurna mendengarnya, dia masih ragu tentang kepastiannya tadi puasa sehari sebelumnya atau setelahnya. Itu pertama yang dinyatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab. Atau yang kedua, menurut beliau bisa jadi riwayat ini menunjukkan adanya pilihan. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Al-Hafidh berkata, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ini adalah akhir perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam suka mencocoki ahlu kitab dalam hal yang tidak ada perintah, lebih-lebih bila hal itu menyelisihi orang musyrik. Maka setelah Fathu Mekkah dan Islam menjadi masyhur, beliau suka menyelisihi ahlu kitab sebagaimana dalam hadis sahih. Maka ini masalah puasa Ashura termasuk dalam perkara tersebut, yaitu Nabi menyelisihi orang-orang ahlul kitab. Maka pertama kali beliau mencocoki ahli kitab dan berkata, kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Kemudian beliau menyukai menyelisihi ahli kitab, maka beliau menambah sehari sebelum atau sesudahnya untuk menyelisihi ahlu kitab. Ar-Rafi'i berkata di dalam kitab Talkhisul Habir, Talkhisul Habir, berdasarkan yaitu seandainya tidak berpuasa pada tanggal 9, maka dianjurkan untuk berpuasa pada tanggal 11. Ini perkataan daripada beberapa ulama tadi tentang cara berpuasa yang ketiga tadi, memilih antara sehari sebelumnya atau sehari setelahnya.
Yang terakhir daripada cara berpuasa pada yaitu puasa Asyura. Berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, puasa Asyura mempunyai 3 tingkatan. Puasa Asyura memiliki tiga tingkatan tadi cara berpuasanya. Yang terendah berpuasa sehari saja. Tingkatan di atasnya ditambah puasa pada tanggal 9. Dan tingkatan di atasnya lagi ditambah puasa pada tanggal 9 dan 11. Wallahu a'lam. Ini kembali kepada cara berpuasa. Paling tidak dari 3 cara tadi itu atau 4 cara puasa pada tanggal 10 bulan Muharram, semuanya ada dasar-dasarnya. Ada dasar-dasarnya. Walaupun sebagian ulama wallahu a'lam hanya memilih yaitu kembali kepada puasa pada tanggal 10 saja. Pada tanggal 10 saja. Karena hal-hal yang tadi yang di atas adalah termasuk bentuk-bentuk dari mulai kehati-hatian, menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani, dan juga yaitu karena sebab-sebab yang lain yang tadi disebutkan oleh para ulama di dalam berpuasa pada tanggal 10 di bulan Muharram dengan nama puasa Asyura. Dengan berpuasa 1 hari saja, insya Allah sudah sempurna. Sudah sempurna. Karena pastinya berdasar dengan hadis sahih, ada dasarnya hadis sahih. Kemudian yang kedua yaitu beberapa amalan-amalan yang tentunya menyalahi sunnah, yang tidak sesuai dengan sunnah, yang tidak ada panduan dan tuntunannya, baik yang berupa amalan di bulan Muharram secara umum, termasuk juga amalan-amalan yang berkaitan dengan puasa pada bulan Muharram. Karena puasa pada bulan Muharram termasuk daripada puasa yang paling utama, termasuk paling utama. Hadis ini hadisnya sahih bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'dal faridati Syahrullahil Muharram. Paling utamanya puasa, yaitu puasa sunnah setelah bulan Ramadan atau selain daripada bulan Ramadan, puasa yang wajib adalah berpuasa pada bulan Muharram. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan tentang lafadz Al-Muharram di sini spesifik kembali kepada puasa Muharram, kepada bulan Muharram. Sebagian yang lain menjelaskan adalah puasa pada bulan Al-Muharram yang ada 4 bulan yang dinamakan dengan Ashhuril Hurum. Wallahu a'lam. Apa amalan-amalan yang tidak sunnah yang masih banyak dilakukan di masyarakat selain kemarin bentuk-bentuk ritual? Bentuk-bentuk ritual yang hampir ada di setiap daerah, di setiap daerah. Bahkan ada salah satu daerah sampai dijadikan ritual ini sebagai ritual adat budaya yang diadopsi oleh pemerintah langsung di daerah tersebut. Padahal di sini termasuk ritual tersebut adalah ritual yang kembali kepada yaitu salah satu kelompok, salah satu pemahaman. Bahkan ritual tersebut adalah ritual yang pastinya perlu diluruskan. Di salah satu daerah di Sumatera, mohon maaf kami sebutkan daerahnya karena ini terkenal dan juga diliput oleh media, hampir setiap tahun dilakukan, yaitu dengan ritual yang namanya tabut.
Pernah dengar tabut dari mulai, bahkan kadang-kadang di semenanjung Sumatera hampir-hampir ada semua, walaupun kadang-kadang bentuknya sedikit berbeda. Tapi yang terbesar kalau tidak salah wallahu a'lam di daerah adalah di daerah Sumatera pokoknya. Bisa dicari nanti, bisa di browsing. Kami nggak perlu sebutkan daerahnya. Itu termasuk salah satu yang juga dilakukan rutin setiap tahun. Setiap tahun ketika di bulan Muharram. Secara spesifik amalan-amalan yang menurut mereka adalah amalan soleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Muharram, walaupun sebenarnya amalan-amalan ini perlu diluruskan karena dikembalikan kepada yaitu tuntunan tadi, karena tidak mungkin yang namanya amalan ketika dikategorikan amal saleh, ketika dikategorikan amal saleh kemudian tidak ada tuntunannya, tidak ada dasarnya, tidak mungkin. Karena jelas setiap amal saleh, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Jelas dasarnya, jelas setiap amal saleh pasti ada panduannya, kembali kepada dua hal, al-ikhlas dan juga kembali kepada tuntunan, sebagaimana ditafsirkan oleh al-Imam Al-Fudail bin Iyad ketika menafsirkan ayat ini akhir daripada surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Makna ini adalah kembali kepada dua prinsip utama di dalam mengamalkan, yaitu amalan. Karena setiap titel yang kembali kepada amal saleh kembali kepada dua prinsip ini, al-ikhlas dan tuntunan, al-ikhlas dan as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mengeklaim sebuah amalan, tetapi amalan tersebut tidak kembali kepada dua dasar ini, khususnya yaitu tentang tuntunan, dipertanyakan amalnya menjadi sebuah amalan saleh. Berarti masuk di dalam amalan yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna. Konsekuensinya keluar daripada amal saleh berarti amalan yang keluar daripada amrina, daripada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dampaknya? Fahuwa radd. Konsekuensinya akan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna, man ahdatsa fi amrina, dan seterusnya, termasuk daripada ujungnya adalah amalan yang akan ditolak. Naudzubillah min dalik. Amalan apa yang mereka sampai hari ini, sampai tahun ini, dan masih akan terus berlanjut menganggap amalan-amalan ini adalah amalan saleh, khususnya di bulan Muharram? Yang pertama, mereka puasa menyambut bulan Muharram di hari pertama. Ada puasanya. Padahal pastinya puasa ini tidak disyariatkan, tidak disyariatkan. Yang kedua, salat dan dzikir khusus. Salat ini disebut dengan salat Asyura. Salat Asyura. Kemudian pada tanggal tersebut, khususnya pada tanggal 10, mereka mengekspresikan hari tersebut seperti hari raya, sehingga mereka tampil dengan tampilan yang berbeda dengan hari yang sebelumnya dan setelahnya. Mereka mandi, mereka pakai sipat mata, pakai minyak wangi, bahkan sampai dengan yaitu menyemir rambut, mewarnain kuku dengan yaitu yang namanya henna dan seterusnya pada hari tersebut. Ini termasuk salah satu catatan sebenarnya.
yang juga menambah koreksi terhadap ahli sunnah khususnya, yang menganggap bahwasanya hari tersebut adalah hari bergembira, hari bergembira. Di sisi lain dari mereka-mereka yang punya pemahaman bahwasanya hari tersebut adalah hari berkabung, semakin menunjukkan kontradiksi yang sangat kuat. Padahal ketika kita kembali kepada tuntunannya, tidak ada hari tersebut untuk bergembira. Dan tidak tepat tuduhannya kepada ahli sunnah mengatakan bahwasanya pada tanggal 10 kita bergembira, menentang daripada apa yang mereka rasakan di pemahaman mereka. Pada tanggal 10 adalah hari untuk bersedih, berkabung, walaupun itu juga tidak tepat dan tidak benar. Yang ketiga, membuat makanan-makanan khusus. Ada bubur suro, ada bubur suro. Pak Sukri doyan tuh katanya tuh. Subhanallah, bubur suro. Biasanya dibagi-bagiin juga nih, biasanya dibagiin juga, dibungkus pakai daun, pakai daun. Enak juga sih sebenarnya, memang terus terang gitu kan. Cuman kalau pakai khusus tidak boleh. Kalau pakai dikhususkan tidak boleh, karena bubur tersebut di setiap hari boleh saja kita makan, tidak harus nunggu pada bulan Muharram. Ada yang juga sampai membakar keminyan, membakar keminyan. Kemudian bersusah-susah dalam kehausan dan menampakkan kesusahannya. Ada doa yang biasanya dibaca, ada doa yang biasa dibaca pada yaitu akhir tahun dan awal tahun. Doa ini ibadah sebenarnya. Doa itu ibadah, bagus. Tapi ketika dikaitkan dengan akhir tahun, awal tahun, Nabi tidak pernah ngajarkan ada doa awal tahun, akhir tahun. Subhanallah. Dibaca pada yaitu setelah asar pada akhir tanggal Dzulhijjah, di akhir tanggal di bulan Dzulhijjah. Kemudian setelah maghrib baru dibaca doa awal tahunnya, dibaca awal tahunnya. Mohon maaf, yang ada di dalam salah satu buku, sebenarnya bukan kitab, karena itu juga penamaannya wallahu a'lam kembali kepada percetakan, yang dinamakan dengan kitab katanya Majmu' Syarif. Pernah dengar? Kayaknya dulu mantan apalagi Wahid tuh ngaku dia tuh. Iya. Hampir semua dari kita kenal pasti dengan Majmu' Syarif. Subhanallah. Bagus sebenarnya. Tetapi kitab yang meringkas-ringkas seperti itu, di dalamnya banyak hal-hal yang perlu diluruskan. Perlu diluruskan. Bahkan kadang-kadang di dalam surat Yasinnya digabung dengan Majmu' Syarif dan Yasin Fadilah. Majmu' Syarif dan Yasin Fadilah. Ini juga tidak tepat, tidak benar. Karena di dalam Yasin Fadilah itu, di dalam suratnya ditambah ada beberapa ayat-ayat yang diulangin. Ada beberapa ayat-ayat yang diulangin, berarti secara tidak langsung menambah daripada jumlah surat Yasin tersebut, dan juga menunjukkan bahwasanya tidak kesempurnaan daripada surat tersebut. Naudzubillah, dilarang, tidak benar. Sehingga perlu diluruskan. Kemudian yang lain juga menentukan berinfak dan memberi makan orang-orang miskin.
ditentukan cara infaknya, kemudian juga dibagikannya, yaitu pada mereka-mereka al-mustahiqin. Dengan amalan khusus seperti ini dilakukan pada hari tersebut, pastinya juga perlu diluruskan, perlu diluruskan, karena di dalam berinfak tidak terikat dengan waktu, tempat. Sifatnya adalah kapan saja, di mana saja. Memberi uang belanja lebih kepada keluarga. Membeli uang ini juga sering masih didengar pada bulan Muharram, khususnya pada tanggal 10. Dan ini nanti beberapa yang kami sebutkan tadi akan menjadi salah satu konsumsi di broadcast di medsos yang akan tersebar nanti. Akan tersebar, tidak akan keluar daripada hal-hal ini. Kemudian As-Subki berkata di dalam kitabnya Ad-Dinul Khalis, adapun pernyataan sebagian orang yang menganjurkan setelah mandi, yaitu pada tanggal 10 Muharram, untuk ziarah ke orang yang berilmu, menengok orang yang sakit, mengusap kepala anak yatim, memotong kuku, membaca Al-Fatihah 1000 kali. Masya Allah, Al-Fatihah 1000 kali. Dan bersilaturahim, maka tidak ada dalil yang menunjukkan keutamaan amalan-amalan tersebut jika dikerjakan pada hari Ashura. Al-Imam As-Subki termasuk ulama yang besar di dalam madhab Syafi'i rahimahullah. Di dalam kitabnya yang terkenal Tabaqatus Syafi'iyah, Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Subhanallah. Sehingga ini juga sebagai bentuk catatan bagi mereka-mereka yang masih yaitu fanatik dengan amalan-amalan tersebut, Yang benar, amalan-amalan ini diperintahkan oleh syariat setiap saat. Nah, ini dia. Karena sebuah amalan ketika dikaitkan dengan waktu, apalagi dengan tempat, perlu dalil, perlu dasar, perlu contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa amalan itu asal dilakukan, asal dikaitkan dengan waktu, bulan tertentu, tidak mungkin. Agama ini sudah sempurna, tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sempurna. Khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dimodif-modif, ditambah-tambah, dikurangin, dan seterusnya. Adapun mengkhususkan pada hari tanggal 10 Muharram, maka konsekuensinya, hukumnya adalah termasuk amalan yang tertolak tadi. Amalan yang tertolak. Walaupun semua amalan-amalan tadi adalah baik, benar, bagus, termasuk amalan soleh, tapi ketika dikhususkan pada hari tertentu, di bulan tertentu, dengan jumlah tertentu, dengan rokaat tertentu, apalagi dengan dzikir yang banyak, Al-Fatihah saja 1000 kali. Bahkan di dalam riwayat yang lain, di dalam kitab Durratun Nasihin dikatakan di bulan Muharram dianjurkan untuk membaca surat ayat kursi 33.333, dicicil untuk sebulan. Masya Allah, dzikir pakai dicicil di dalam sebulan. Subhanallah, 33.333, Masya Allah. Wallahu a'lam. Itu yang pernah kami baca dan juga kami pernah dengar tentang dzikir. Karena di dalam agama, tuntunan di dalam yang namanya doa, dzikir, jumlahnya sudah diatur oleh Nabi. Nggak bisa dibikin-bikin, dan Nabi nggak pernah berlebih-lebihan. Tidak pernah berlebih-lebihan. Dzikir yang beliau banyak baca tidak lebih 100. Tidak lebih 100. Kalau ini Al-Fatihah saja 1000, ayat kursi 33.000. Subhanallah. Khawatir kram nanti itu mungkin. Kalau berbusa udah pasti.
khawatirnya sampai kram. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, hadis anjuran memberikan uang belanja lebih dari hari-hari biasa diriwayatkan dari banyak jalan, namun tidak ada satupun yang sahih. Boleh-boleh aja mau nambahin, silahkan, gitu kan? Tapi tidak perlu dikhususkan. Di antara ulama yang mengatakan demikian adalah Muhammad bin Abdullah Al-Hakam Al-Uqaili berkata, hadis itu tidak dikenal, tidak dikenal. Adapun mengadakan mat'am di sini kumpulan orang, yaitu kesusahan semacam haul sebagaimana dilakukan oleh yaitu kelompok yang memahami tadi tentang tanggal 10 adalah hari berduka dalam rangka mengenang kematian cucu Nabi SAW, maka itu adalah perbuatan orang-orang yang tidak benar, sedangkan ia menyangka telah berbuat kebaikan. Allah dan Rasulnya SAW pernah memerintahkan mengadakan ma'tam, mengadakan ma'tam, bukan mat'am. Tadi kepleset, ma'tam, pada hari lahir atau wafat para nabi. Maka bagaimana dengan manusia, yaitu selain nabi dan rasul? Mengumpulkan atau kumpul melakukan sebuah ritual dengan makan-makan ataupun dengan doa, dengan apa saja di dalam hari kematian yang namanya ma'tam tadi dilarang oleh Nabi SAW. Sekalipun kematian para nabi dan rasul, apalagi selain mereka. Pada saat menerangkan kaidah-kaidah untuk mengenal hadis palsu, Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Manarul Munif secara ringkas berkata, hadis tentang bercelak pada hari Asyura, berhias, bersenang-senang, berpesta, sholat, dan fadilah-fadilah lain, tidak ada satupun hadis yang sahih tentang satupun keterangan yang kuat dari Nabi SAW, yaitu selain hadis puasa. Adapun selainnya adalah batil. Yang berkaitan dengan Asyura, tidak ada satupun hadis-hadis yang sahih tentang amalan-amalan yang tadi, kecuali kembali kepada puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Imam Ahmad rahimahullah berkata, hadis ini tidak sah, batil. Adapun hadis bercelak, memakai minyak rambut, memakai wangi-wangian, itu dibuat-buat oleh tukang dusta. Kemudian golongan lain membalas dengan menjadikan hari Asyura sebagai hari kesedihan. Dua kelompok tadi yang bersenang-senang, kemudian juga yang bersedih, adalah dua kelompok yang perlu diluruskan, perlu dikembalikan kepada tuntunan Nabi SAW. Tidak bersedih dan juga tidak bersenang-senang, diisi hari tersebut dengan ibadah, dengan amal soleh, ketaatan kepada Allah, bercermin kepada Nabi SAW. Adapun salat Asyura, maka hadisnya batil. Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-La'ali Al-Masnu'ah fil ahadisil mawdu'ah, beliau menjelaskan hadis tersebut adalah palsu. Ucapan ini diambil daripada Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Al-Fawaidil Mawdu'ah, Al-Fawaidil Majmu'ah. Senada juga diucapkan oleh Al-Imam Al-Iraqi dalam Tanzihus Syariah dan Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'ah. Ibnu Rajab berkata dalam kitab Lataiful Ma'arif, setiap riwayat yang menerangkan keutamaan bercelak, pacar, kutek, mandi hari Asyura, hadisnya adalah palsu, maudhu', tidak sah. Contoh hadis yang dikatakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an secara marfu', ightasala wa tatahhara fi yaumi Asyura lam yamrat fi sanatihi illa maradal maut. Ini termasuk salah satu contoh yang mereka sebarkan ketika di bulan Muharram, kemudian mandi, berbersih-bersih, tampil dengan seperti yang tadi, yaitu pada hari Asyura. Pahalanya atau dampaknya orang yang mandi pada tanggal 10 di bulan Muharram tadi, Asyura itu, dia tidak sakit dalam 1 tahun, kecuali sakit yang mengantarkan kematiannya.
yang mengantarkan kematiannya. Hadis ini adalah buatan para pembunuh Husain. Bayangkan, subhanallah, sengaja memang diadu. Ahlu sunnah diadu oleh para pendusta, para pembohong, naudzubillah. Termasuk juga hadis yang lain, manik tahala bil ithmit yauma asyura lam termit ainuhu abadan. Barang siapa yang bercelak dengan batu ismit pada hari Asyura, maka matanya tidak akan pernah sakit selamanya. Subhanallah. Banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan Asyura tadi. Maka ulama seperti Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, Imam Az-Zarkari, Imam As-Sakhawi menilainya sebagai hadis palsu, maudhu'. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at, dan juga Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, Fadailul Awqat, Al-Imam Al-Hakim, dan juga beberapa ulama yang lainnya. Al-Hakim mengatakan bercelak di hari Asyura tidak ada satupun hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini yaitu ada perkara yang berkaitan dengan sunnah, bertentangan dengan sunnah yang dibuat oleh mereka orang-orang, yaitu pembunuh Husain radhiyallahu an. Demikian sedikit yaitu pembahasan tentang apa yang dikumpulkan, dijelaskan oleh para ulama tentang amalan-amalan yang sunnah, amalan-amalan di bulan Muharram, khususnya 10 hari pertama di bulan Muharram, dan juga amalan-amalan yang tidak ada dasarnya, yang kembali kepada dasar-dasar yang lemah, yang tidak kuat, bahkan sampai kepada dasar-dasar yang palsu yang tidak pernah dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Silahkan, ada yang perlu dipertanyakan, didiskusikan, atau mungkin ada yang terlewat, falyatafaddal. Fadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan lalu ketika antum menjelaskan bahwa alasan-alasan puasa di bulan Dzulhijjah, awal Dzulhijjah sebabnya adalah umpamanya turunnya Adam dan segala macam, dan antum sudah jelaskan bahwa itu semuanya tanpa dasar. Ini tadi antum menjelaskan bahwa sebab ada cerita tadi sebab puasa Asyura itu adalah diantaranya adalah Musa berpuasa karena Bani Israel dibebaskan. Kemudian ada lagi tadi saat mendaratnya perahunya Nabi Nuh. Apakah yang terakhir ini tadi itu adalah sebuah pengetahuan yang istilahnya layak kita simpan dan benar dan bisa kita ceritakan kepada orang, atau sama dengan istilahnya puasa-puasa Dzulhijjah yang istilahnya itu semuanya adalah broadcast yang tidak benar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah dan taufik bagi penanya khususnya, dan juga buat kita semua. Dijelaskan tadi diantaranya tentang yang kembali kepada puasa Asyura. Walaupun sebenarnya di awal kami juga sudah jelaskan bahwasanya puasa Asyura pada tanggal 10 bulan Muharram adalah menjadi sebuah rutinitas yang memang dijalankan sejak di zaman jahiliyah, dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama umat pada waktu itu di Mekkah, beliau melakukan puasa tanggal 10 itu sebagai puasa wajib, sebagai puasa wajib sebelum disyariatkannya pada tahun kedua Hijriah, yaitu puasa Ramadan.
tentang beberapa sebab tadi, diantaranya disebutkan yaitu yang kembali kepada Nabi, perahunya Nabi Nuh misalnya, yang dijelaskan tadi, kembali kepada perahu Nabi Nuh, dan itu termasuk salah satu daripada riwayat yang memang yang sahihah, riwayat yang sahihah, sebagaimana disebutkan di dalam beberapa riwayat, yaitu di dalam hadis riwayat Ahmad, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari jalan Abdul Samad bin Habib al-Azdi dari bapaknya dan juga daripada Ash-Shumail dari Abu Hurairah. Walaupun hadis ini diberikan catatan di antaranya oleh para ulama hadisnya dhaif, hadisnya adalah lemah, tapi tidak sampai kepada lemah atau dhaif yang sifatnya adalah dhaif yang kuat atau bahkan sampai kepada kondisi tingkatan palsu, tidak sampai ke sana. Tapi paling tidak ada sanadnya, disebutkan di dalam riwayat yaitu Musnad Ahmad. Tapi kalau kembali kepada tadi tentang yang Musa, itu juga hadisnya adalah hadisnya sahih. Hadisnya sahih, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Madinah. Sampai di Madinah mendapatkan orang-orang Yahudi pada waktu itu berpuasa, dan ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berpuasa atas dasar apa, yaitu atas dasar kemenangan Musa alaihi salam dari Fir'aun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang zamanku, aku sebagai nabi, istilahnya seperti itu, engkau lebih berhak mengikuti aku daripada Nabi Musa, karena syariatnya Nabi Musa sudah tidak ada lagi. Kemudian Nabi berpuasa pada hari itu, yaitu dengan puasa yang sunnah juga tentunya, selain untuk menyelisihi mereka, dan juga kembali kepada yaitu puasa pada tanggal 10 Asyura tadi di bulan Muharram. Wallahu alam. Karena pahalanya jelas, Nabi mengatakan tadi pahalanya adalah menghapus daripada dosa-dosa dari setahun yang lalu. Allahu a'lam. Baik, ada pertanyaan dari penanya melalui WA. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, hidayah dan taufik bagi penanya khususnya, dan juga buat kita semua. Wallahu a'lam. Secara spesifik di dalam bulan Muharram, amalan yang dianjurkan adalah berpuasa, khususnya pada di antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Ketika kita mau berpuasa yang lain selain tanggal 10, misalnya mau pada hari Senin, hari Kamis, boleh-boleh saja, silahkan. Karena itu juga kembali kepada ada dasarnya. Tapi yang berkaitan pada tanggal 10 tadi, kembali kepada cara yang tadi, kembali kepada cara yang tadi. Wallahu a'lam. Yang terakhir kami ingin sampaikan, ada amanat juga, mudah-mudahan Bapak-bapak sekalian, dan juga mungkin disampaikan buat ibu-ibu atau juga jamaah yang lain, yaitu andilnya di dalam proses pembangunan markis. Alhamdulillah sudah masuk di dalam tahapan beberapa bagian finishing. Di dalam beberapa tahapannya sudah masuk kepada finishing. Dari mulai pemasangan ornamen-ornamen, ada yang sebagian di dalam dan juga sebagian di depan. Sebagian di depan. Mudah-mudahan dengan andil dari para bapak sekalian dari jamaah Musalla Imam Asy-Syafi'i,
Mudah-mudahan penyelesaian finishing daripada yaitu pembangunan markis bisa terus berjalan lancar dan mudah-mudahan bisa segera nanti diresmikan, bisa segera diresmikan. Walaupun pastinya ada beberapa tantangan-tantangan, rintangan yang juga harus kita hadapin. Kita hadapin. Mudah-mudahan nanti doa dan juga yaitu spirit dari para jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan, bantuan, dan juga mudah-mudahan juga dilancarkan, diselesaikan dari segala macam urusan apapun